Salam. Selamat pagi. Hari ini, Jumat 1 Mei tahun 2026. Bacaan Alkitab terdapat pada Yohanes pasal 19 ayat 1-7 dan yang kedua, Efesus pasal 6 ayat 10-17. Ayat Nats terdapat pada Zefanya 3 ayat 7 berbunyi, "Sekarang pastilah umatku menghormati aku dan mengindahkan segala teguranku." Dan yang kedua, Wahyu 15 ayat 4 berbunyi, "Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus." Renungan berjudul, Hidup Menghormati Tuhan. Setiap orang ingin dihormati di dalam keluarga, di tempat kerja, bahkan dalam masyarakat. Kita senang ketika orang menghargai dan menghormati kita. Tetapi seringkali kita lupa bahwa pribadi yang paling layak dihormati adalah Tuhan sendiri. Apakah hidup kita mencerminkan penghormatan kepada Tuhan? Nabi Zefanya hidup pada masa kemerosotan rohani Yehuda. Bangsa itu tetap beribadah, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Tuhan telah memberi peringatan dan mengirim nabi-nabi. Semua itu dilakukan Tuhan dengan sebuah harapan supaya umat menghormati Tuhan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, mereka tetap keras hati. Melalui Nabi Zefanya, Tuhan memberi teguran. Tuhan menginginkan umat memiliki rasa takut Tuhan, hormat yang penuh kesadaran dan ketaatan, mengakui otoritas dan kekudusannya, serta agar umat menjalin hubungan yang benar dengannya. Yohanes berkata, "Siapakah yang tidak takut? Ya Tuhan, sebab Engkau saja yang kudus." Ini adalah sebuah pertanyaan retoris, yang berarti bahwa semua orang seharusnya takut, hormat, dan kagum kepada Tuhan. Ayat ini menunjukkan pengakuan universal atas Tuhan. Semua ciptaan akan mengakui kekudusan dan kemuliaannya. Tidak ada yang bisa menolak fakta ini. Apa yang kita abaikan atau tolak sekarang, kelak akan diakui semua makhluk. Di hadapan kekudusan Allah, respons yang benar adalah takut dan memuliakan. Bukan takut seperti ketakutan kepada ancaman, melainkan rasa hormat yang mendalam karena kesadaran akan kekudusan dan kemuliaannya. Tuhan yang awal dan yang akhir adalah layak untuk dihormati oleh semua ciptaan. Ketika rasa hormat kepada Tuhan hilang, maka yang terjadi, dosa dianggap biasa. Ibadah menjadi rutinitas, teguran dianggap ancaman, serta kehidupan rohani menjadi dangkal. Bangsa Yehuda mengalami hal itu. Mereka melakukan ritual keagamaan, tetapi tidak menghormati Tuhan. Sejarah menunjukkan bahwa ketika manusia tidak menghormati dan memuliakan Tuhan, kehancuran mengikuti. Sudahkah kita menghormati Tuhan dalam hidup ini? Hiduplah sebagai manusia yang menghormati Tuhan. Doa, Tuhan yang Maha Kasih, ajarlah kami untuk hidup yang memuliakan Engkau. Berikan kami hikmat, kekuatan, dan keberanian untuk taat kepada firman-Mu setiap hari. Amin. Ditulis oleh Pendeta Iwayan Mariasa. Salam bumi, bersukacita dalam damai sejahtera. Terima kasih.